Malam hari ini kami pilih judul Jokowi bersikap kasus Vina terungkap karena memang itu harapan besar yang disuarakan oleh kuasa hukum dari almarhumah Vina yang mengatakan memang pada saat konferensi pers pada beberapa hari lalu Hotman Paris berharap ada pernyataan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa meminta institusi Polri begitu terbuka, adanya transparansi dan juga menyelesaikan kasus ini dengan jelas membuka tabir yang ada hingga saat ini. Bagaimana kinerja kepolisian tentunya. Kita akan berikan pandangan mengenai hal ini, kita juga akan berikan penilaian dan sudah hadir di samping saya anggota Kompolnas yang akan memberikan penilaiannya juga dan juga pandangannya Bapak Yusuf Warsim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, selain Pak Yusuf juga kita akan lihat dari kacamata hukum pidana. Pak Ahyar Salmi juga akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Pak Yusuf, mungkin kita lihat ini bagaimana kemudian kinerja pihak kepolisian hingga saat ini sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian juga sudah melakukan BAP ulang terhadap para terpidana, sudah ada prarekonstruksi. Pak Yusuf menilainya? Kami sendiri tanggal 28 yang lalu sudah ke Polda Jawa Barat. Kami sudah bertemu dengan tim penyidik yang sebelumnya, baik itu di Polresta Cirebon maupun penyidik Polda Jabar. Kami sudah lihat proses penanganan penyidikannya selama ini seperti apa. Ya perjalanannya sih tidak asal-asalan. Karena apa? Karena di dalam proses pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum itu cukup cermat, ada sampai 3 kali P19. Itu artinya ya jaksa cukup memberikan banyak petunjuk-petunjuk pada waktu itu. Nah sekarang kasus ini tentu kami sendiri Kompolnas tentu tetap berpatokan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap di mana ada 3 DPO yang itu sudah disebutkan, tentu ini harus dituntaskan. Nah sekarang dari 3 DPO itu diyakini oleh Polda Jabar bahwa Peggy yang dimaksud selama ini yang disebut dalam dakwaan itu adalah Peggy yang sudah ditangkap ini. Itu menurut keyakinan mereka. Betul. Berdasarkan bukti-bukti, maka tentu kami mendorong agar sebagaimana Pak Presiden juga sudah sampaikan, ini benar-benar secara profesional dan transparan. Pembuktiannya benar-benar harus kuat, tidak hanya didasarkan pada pengakuan-pengakuan, tapi penguatan pada scientific crime investigation. Terutama memastikan bahwa Peggy yang dimaksud ini, bahwa Peggy yang sebenarnya bukan ada orang lain lagi. Kami memang sudah melihat bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dan penyidik meyakini bahwa ini kuat. Tentu kaitannya dengan penetapan tersangka kan pasti didasarkan minimal 2 alat bukti. Yang itu sudah kami lihat. Termasuk kami juga memberikan saran terkait dengan 2 DPO yang itu menurut keyakinan penyidik buktinya tidak cukup untuk menjelaskan siapa Andi dan Dhani ini, sehingga dipastikan tidak akan ada orangnya. Tapi kami mendorong agar ini digali lagi petunjuk-petunjuk, dibuka kepada informasi masyarakat. Barangkali ada yang bisa menjelaskan identitas siapa Andi dan Dhani, atau barangkali ada orang lain lagi. Baik. Kami juga tentu memberikan saran untuk memastikan itu benar-benar tidak ada. Nanti kan ketahuan di rekonstruksi ulang ini. Tentu adegan Dhani dan Andi itu tidak bisa diadegankan kalau memang itu disimpulkan sudah tidak ada. Oleh karena itu kami sebenarnya juga menyarankan perlu dimintakan pendapat ahli hukum pidana karena itu berkaitan dengan konstruksi dakwaan yang itu disebutkan nama Andi dan nama Dhani dengan perbuatan yang itu disaksikan oleh di antara pelaku mereka itu yang terpidana itu pada saat ini. Ini kan perlu dijelaskan gitu. Bagaimana posisi tentang dakwaan nanti ketika nanti direkonstruksi, berarti itu nanti merekonstruksi ulang tanpa ada 2 DPO ini. Ini sudah kami sarankan agar benar-benar meyakinkan kepada publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyidikan ini. Kami bersaran seperti itu. Baik, Pak Yusuf yang sudah mengetahui bukti-bukti apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Yang pertama mungkin Pak, apakah memang bukti-bukti tersebut cukup kuat? Karena kalau kita tahu dari salah satu pandangan dari kuasa hukum keluarga almarhumah saja mengatakan lemah buktinya. Bahkan mereka ragu bahwa Peggy ini betul Peggy yang melakukan. Bahkan 5 terpidana mengaku tidak mengenal Peggy. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah 2 nama fiktif DPO itu Pak. Karena sudah dalam pengadilan yang ingkrah hasil putusan amar pengadilan itu kemudian sudah ada 2 nama itu. Apakah tidak sebaiknya kemudian pihak kepolisian kembali membuka ruang tidak tergesa-gesa menetapkan bahwa ini fiktif Pak Yusuf?
terkait dengan alat bukti yang diyakini oleh penyidik, kami sebagai pengawas eksternal tentu menghormati penyidik karena itu kewenangan penyidik. Kami sendiri tidak bisa mengintervensi untuk mengatakan jangan pakai alat bukti itu kan. Kami tentu sebagai pengawas memberikan masukan agar bukti-bukti yang lain dicari lagi lebih kuat, tentu terkait bukti yang didapat dari scientific crime investigation. Itu yang kami dorong agar bukti itu ya terang atau lebih terang daripada cahaya. Yang kedua termasuk bukti yang bisa meyakinkan bahwa 2 DPO yang disebutkan di dalam dakwaan itu, Andi dan Dhani, memang benar-benar diyakinkan fiktif. Nah, tapi kan sebenarnya 2 nama itu tidak bisa dihapus. Nah, nanti kita lihat bagaimana rekonstruksinya, seperti apa. Kalau keyakinan penyidik tetap itu tidak ada, tentu rekonstruksi terhadap proses penyidikan tersangka PG ini tidak kesaksian yang akan direkonstruksikan itu tidak menggambarkan perbuatan PG, Dhani dan Andi. Nah, inilah yang kami mintakan untuk dimintakan pendapat hukum pidana terkait dengan persoalan ini. Karena rekonstruksi ulang berarti kan tidak ada perbuatan Andi dan Dhani. Ya. Kalau diyakini itu fiktif. Ini yang kami dorong. Tapi sekali lagi kami sendiri tentu tetap menghormati kewenangan penyidik. Kami sebagai pengawas tentu mendorong, apalagi sudah ada penegasan dari Pak Presiden, ya transparan saja. Termasuk nanti rekonstruksi setransparan mungkin. Baik. Nah, ini banyak yang akan saya tanyakan pada Pak Ahyar, tapi mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan rencana rekonstruksi ulang ini. Dan tanpa kehadiran 2 DPO tersebut yang dinilai fiktif sehingga total ini pelakunya akan ada 9, Pak. Bukan lagi 11 seperti pada awalnya, Pak Ahyar. Secara hukum, apa yang dibunyikan dalam amar putusan yang bisa merubah adalah putusan pengadilan, bukan kepolisian. Baik. Lain halnya nanti ini tidak dapat itu dibuktikan, lain persoalan. Jadi kalau menurut saya tetap saja bahwa 2 ini nggak dihadirkan. Berbeda dengan 2 ini adalah kan fiktif. Ini kata siapa fiktif? Kan kata mungkin yang berdelapan mungkin dapat atau saksi yang lain ya. Itu nanti dia tuangkan di pengadilan dalam kasus Peggy ini. Bisa lah nanti untuk merubah, mengenyampingkan amar yang terdahulu. Kalau dengan kondisi yang saat sekarang secara hukum saya berpendapat nggak bisa. Dan hal ini sudah kelihatan ini Putri, apa yang dikemukakan oleh Polda Jawa Barat udah agak sedikit diralat tanda kutip oleh Mabes Polri. Kan ada udah turun yang humas Betul, bintang 2 untuk mengatakan di sana. Betul. Kalau ada bukti nanti akan dibuka lagi. Ini sebenarnya kalau menurut saya ini sudah bergeser posisi dari semula fiktif menjadi dibuka lagi. Kalau dengan fiktif kan seolah tertutup. Nggak ada kan? Kalau ini dibuka lagi kalau menurut saya. Kalau terbuka ini kan tambah lagi. Yang perlu kita lihat juga di sini, saya kurang memperhatikan kapankah siaran pers dari Mabes Polri ini mana yang lebih dulu dari perintah dari Presiden untuk tuntaskan, usut tuntas kepada Kapolri. Ini yang kita lihat. Kalau Presiden lebih dulu berarti ini udah merubah karena ada kata orang yang nomor 1 di Indonesia, berubahlah konstruksi dari pihak kepolisian kita. Ini mana yang dulu atau lebih dahulu dari Mabes? Ini mungkin penting juga kita lihat. Berarti kalau Presiden sudah berbicara, tentu kan kita melihat tanda-tanda apa ini? Alam. Apakah akan terjadi juga tanda-tanda yang terjadi dahulu ketika kasus Sambo? Kita nggak tahu juga. Atau memang ini tuntaskan di situ, apa tuntasnya nanti? Misalnya, apakah penyidik yang dahulu misalnya itu, apakah ketika mereka memproses penyidikan dahulu, ada nggak rekonstruksi zaman dahulu, ada nggak pembuktian alat-alat bukti yang secara saintifik ini diterapkan nggak? Visum ada tidak? Sidik jari diperiksa nggak? Barang bukti itu mana? Kalau ada barang buktinya, katakanlah kayu itu. Kayu ini siapa yang pegang? Kan kalau di dalam gambar kita lihat kan ada kayu dipukul. Betul. Siapa yang pegang? Kayunya mana? Siapa yang pegang? Diperiksa nggak sidik jarinya dahulu? Itu bukti. Larinya nanti akan bukti surat. Kalau kondisi yang sekarang saya ngelihat ada nggak bukti surat?
Nggak tahulah kalau keterangan ahli nanti mungkin ada, saintifik kan ahli. Kalau kita bicara sidik jari, bagaimana lagi? Masih ada nggak barang buktinya? Kalau kita bicara visum, ada sperma yang di situ dicari, mana ada lagi kondisi yang kayak sekarang. Udah banyak, tentu tidak utuh lagi. Saya nggak tahu secara ilmu kedokteran masih bisa nggak direkonstruksi lagi menjadi alat bukti yang lama itu bisa kita temukan lagi nggak? Inilah yang menurut saya perlu untuk diungkap sehingga masyarakat itu memang benar-benar yakin inilah si pelakunya. Kita kan yang ingin dalam hukum pidana itu kebenaran materialnya siapa. Siapa pelaku dihukum. Kalau bukan dia melakukan jangan dihukum. Itulah kebenaran yang tidak dicari, kebenaran hakiki itu tadi. Benar nggak? Kalau yang secara hukum yang berdelapan ini sulit mereka. Walaupun dia berkatakan tidak, PK dulu untuk merubah nanti dia mengatakan tidak. Tapi kalau Peggy, ini menarik nih Putri. Betul. 3 orang, kalau nggak salah hari ini diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Ini saksi yang meringankan terhadap Peggy tentunya yang diminta oleh pihak pengacaranya kan. Dihadirkan. Dia mengatakan pada tanggal 27 itu Peggy ini ada di Bandung. Nggak tahu kebenarannya mana nanti. Konon menurut pengacaranya, saya juga mengikuti ini ya. Itu nanti katanya akan ada juga bukti berupa surat gaji. Betul. Struktur gaji. Betul. Tentu gaji ini nggak mungkin dibikin belakangan, perkiraan saya, walau nggak tahu lah ya. Tentu kecil kemungkinan. Akan dibuat di belakang gajinya bagaimana, kapan dulu, bisa dicek nih. Ini surat ini kira-kira kapan nih dibikin. Teknologi kan bisa ungkap, ini baru atau memang udah lama. Dibikin 4 tahun, berapa tahun yang lalu, 8 tahun ya? 8 tahun yang 8 tahun yang lalu atau sekarang ini kalau keterangan bukti gaji. Orang yang menggaji itu tentu kan ada, pada umumnya kan ada mandor. Mandor itu akan cek siapa yang masuk yang tidak. Nama yang masuk inilah akan keluar digaji nanti kan. Kalau ternyata tanggal 27 itu hari-hari yang jadi kejadian itu dia ada di Bandung. Kira-kira bagaimana ujungnya ini nanti? Ini menurut saya pihak kepolisian kita berharap hati-hati di situ. Kita cepat belus, tapi perlu juga cermat. Jangan sampai juga nanti fritsprah bebas di pengadilan nanti itu akan jauh lebih ini lagi tuh, lebih nggak bagus lagi, lebih nggak bagus lagi. Kalau yakin lanjutkan, seperti Pak Yusuf katakan ini kita menghormati semua yakin lanjut, tapi betul-betul yakin betul, inilah orangnya. Kalau tidak yakin masih ada step oleh pihak kepolisian SP3. Masih ada langkah itu. Kalau enggak, lanjutkan. Ada yang menghambat juga pihak Peggy tentu pra-peradilan. Kita lihat nanti pra-peradilankah bagaimana prosesnya. Apa pihak polisi nanti akan mengadakan SP3 atau tidak. Kalau enggak berarti kan lanjut ke step sistem peradilan pidana berikutnya akan lakukan penuntutan. Ketika penuntutan ada lagi jalan keluar oleh pihak kejaksaan. Katakanlah setelah dia dikaji di situ SKP 2. Surat perintah penghentian penuntutan. Bisa lagi kalau memang dia nggak yakin nanti. Ini pihak kejaksaan menurut saya perlu bekerja sama. Putri, eksekutor dari pidana itu adalah kepolisian. Yang melaksanakan amar putusan yang dahulu tahun 2016 ini polisi nih. Ini sejauh mana pihak kejaksaan? Sejauh mana koordinasi kejaksaan dengan kepolisian? Nah, saya juga mengimbau kalau ini berlanjut nanti tentu pilih pula lah jaksa-jaksa yang handal, yang senior. Jangan nanti ini tentu dia menghadapi pengacara. Ini kan udah ada berapa? 100 berapa? 34 berapa? Yang banyak untuk bisa. Udah mau mendaftarkan diri Peggy, untuk mendukung Peggy kan. Jadi perlu juga pihak kejaksaan kalau berlanjut nanti merkakatan P21 lanjutkan. Jangan sampai juga orang fritsprah nanti. Saya semantan komisioner kejaksaan malu juga kalau sampai nanti ini fritsprah. Jangan dipaksakan. Tapi kalau mau lanjut harus kita apapun kita tegakkan hukum. Fiat justisia ruat kulum. Walaupun langit akan luntuh, keadilan itu harus kita tegakkan, kan begitu prinsip. Baik, Pak Yusuf nanti kita lanjutkan karena ada juga 2 hal. Ini sebenarnya yang dikeluhkan oleh baik kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina ataupun juga dari kuasa hukum Peggy yang mengatakan pihak kepolisian terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka. Dan yang kedua adalah tidak ada keterbukaan baik itu kepada korban ataupun juga kepada pelaku. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama narasumber lainnya juga, tapi tentunya setelah jeda. Kami sudah kembali.
Presiden Jokowi sudah mengatakan transparan, terbuka, tidak perlu yang ada ditutup-tutupi. Kalau Presiden sudah mengatakan itu, seharusnya kemudian pihak kepolisian juga merespon dengan cepat. Karena ini menjadi salah satu hal yang dikeluhkan Pak Yusuf terus terang. Baik itu oleh kuasa hukum keluarga almarhumah ataupun juga kuasa hukum Peggy. Tidak ada transparansi pihak kepolisian kepada mereka. Termasuk bukan hanya publik, tapi juga mereka. Termasuk juga pada saat prarekonstruksi tidak dapatkan informasi. Bahkan sampai kemarin juga belum mendapatkan informasi kapan rekonstruksi akan digelar. Mengenai hal ini Pak Yusuf. Ya tentu kami sudah menyimak apa yang menjadi keluhan baik kuasa hukum korban maupun kuasa hukum tersangka Peggy. Terkait dengan prarekonstruksi sendiri tentu kami sendiri juga tidak tahu, hanya waktu kami di Polda Jabar akan ada rekonstruksi nanti kita buat. Sementara kalau prarekonstruksi ini apakah mendadak pada waktu itu, karena itu setelah kami kembali ya, apakah ini menjadi follow up masukan-masukan yang kami sampaikan. Hanya kan prarekonstruksi itu kan sebenarnya persiapan kan, mencocokkan tempat kejadian perkaranya di mana sesuai dengan dakwaan yang semula pasti kan. Di warung Ibu Ning itu di mana, SMP yang dimaksud itu di mana, rumah Pak RT itu di mana yang dimaksud, tempat-tempat yang disebutkan lah. Nah, itu kan pastinya kan itu dicocokkan dulu. Nah, tentu wujud transparansinya apa yang dikeluhkan oleh para pihak ini ya bisa direspon. Nanti rekonstruksi kalau ada keinginan dari para pihak baik itu korban maupun pihak tersangka, barangkali ya kita mendorong itu bisa direspon oleh penyidik. Hanya tentu kepentingan rekonstruksi yang paling utama kan bagaimana itu bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam rekonstruksi itu sendiri. Kami tentu berharap juga bisa hadir di saat rekonstruksi nanti. Namun pengalaman dari kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, Kompolnas pasti turun di dalam rekonstruksi seperti terakhir kemarin kasus Subang yang itu terungkap. Nah, kami optimisnya karena tim penyidik yang baru ini yang berhasil mengungkap kasus Subang. Nah, itu jadi kami optimis bahwa ketelitian, kecermatan mereka itu kita optimis karena kinerjanya sudah ada. Hanya tentu kasus Vina ini yang sudah luar biasa disorot dan Pak Presiden sudah memberikan atensi, tentu ini tantangan dan ujian bagi kinerja Polri, terutama penyidik Polda Jabar. Hanya kami memantau, Bareskrim juga memberikan atensi, Kapolri sendiri hampir setiap hari sejak rilis DP itu juga memberikan atensi, berkomunikasi langsung kepada penyidik. Jadi ini wujud betul-betul komitmen bagaimana merespon agar kasus ini benar-benar tuntas. Hanya catatan kami memang pada waktu sebelum 8 tahun lalu memang ada kelemahan-kelemahan terkait misalnya sidik jari itu tidak ada karena kasus sebelumnya dianggap kecelakaan, korban sudah dimakamkan sehingga itu sudah tidak bisa lagi diperoleh gitu. 27 peristiwanya, tanggal 31 laporan polisinya. Nah, termasuk barang bukti sperma yang ada di tubuh korban itu dari sisi saintifik sudah kelamaan dikubur. Masanya itu sudah lewat gitu, masa sehingga sudah DNA-nya sudah pecah gitu, sudah. Itu saya tanya, tertulis keterangan itu saintifik, tidak bisa diperdebatkan ya. Kalau mau memperdebatkan ya ahli apa juga nanti yang bisa memperdebatkan itu. Kami tanya, ini kenapa waktu itu tidak ada tes DNA ke penyidik lama? Karena sudah masa pemakaman dan penggaliannya itu mempengaruhi masa bukti sperma itu bisa dites DNA. Jadi ibaratnya sudah tidak bisa dites secara saintifik, tapi itu yang kami dapatkan keterangan dari penyidik. Baik, tapi setidaknya Kompolnas memang menilai Pak bahwa kinerja pihak kepolisian saat ini memang on the track atau karena memang cepat mungkin. Tapi respon cepat ini kemudian memang cepat yang terarah atau cepat tergesa-gesa seperti yang kemudian dikeluhkan oleh salah satu kuasa hukum dari keluarga almarhumah ini. Yang pasti kami menilai sementara ini tidak asal-asalan mereka bekerja. Untuk kasus terutama kan orang kok akhirnya tertangkap juga kan begitu si Peggy. Nah, kami lihat memang ini kan penjelasan penyidik ya yang kami lihat. Kami tentu menggali dan mendalami perjalanan pemantauan Peggy yang dimaksud selama ini memang ada. Termasuk memantau rumahnya yang kemarin didatangin itu, dipantau selama ini, tapi memang orang yang dimaksud Peggy itu tidak kembali ke rumah itu.
Karena memang penyidik Polresta Cirebon pada saat melakukan penyidikan awal dulu, rumah yang kemarin itu dilakukan penggeledahan itu, didatangin oleh penyidik yang tujuannya untuk menyita. Tapi di rumah itu tidak ada orang. Baik, baik. Jadi penyidik ragu-ragu mau menyita, jadi ragu-ragu, tidak ada orang satupun. Setelah itulah petunjuk-petunjuknya semakin gelap, ditambah ada perubahan 5 terdakwa pada waktu itu mengatakan tidak terhadap Betul, Peggy tidak pada mengenal waktu Peggy, ya. ya. Karena dicabut BAP-nya. Betul. Tapi di Polresta itu masih ada BAP-nya itu dicabut. Nah, 8 tahun lalu memang ya petunjuk-petunjuk yang didapat oleh penyidik ini satu sisi tidak yakin. Nah, tapi pada sisi lain ya optimalnya itu kurang. Nah, begitu ini viral ya Polri menjadi masalah kalau dia tidak responsif. Betul, betul. Jadi harus respons, semua sumber daya dikerahkan. Yang kemarin itu diyakini bahwa ini dicari bukti-bukti yang lebih kuat, termasuk jejak digitalnya, apakah itu medsos dan sebagainya, petunjuk-petunjuk terkait dengan apakah ini Peggy yang dimaksud, ada informasi nama Robi dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Keyakinan itulah yang menjadikan yakin bahwa ini. Tentu kami sebagai pengawas menyampaikan bahwa ini ada keraguan-raguan publik. Nah, oleh karena itu penyidik harus memastikan secara terang bahwa ini tidak salah orang. Itu sudah kami sampaikan. Oke, bukti-bukti yang tadi dikatakan harapannya adalah kemudian membuka tabir dari kasus ini. Ada sperma, DNA dan sebagainya. Memang sudah tidak bisa lagi kita ketahui begitu, Pak Ahyar. Ini bisa menjadi celah terutama untuk bisa mempersulit kinerja kepolisian hingga saat ini, atau bahkan kemudian bagaimana celah untuk Peggy sendiri? Kalau kepolisian sudah yakin dengan alat bukti apa adanya yang mereka punya, tentu dia nanti akan limpahkan ke kejaksaan. Betul. Berkasnya akan diserahkan. Tinggal kejaksaan yakin nggak? Karena kembali lagi ini nanti tentu pihak sana, pihak terdakwa, dia tidak juga akan diam. Ada juga men-challenge dengan bukti-bukti yang ada lagi. Larinya nanti kalau itulah kelemahan nggak ada sidik jari. Kalau ada sidik jari ini orang nggak bisa lagi menghindar. Kalau ada DNA itu nggak bisa lagi orang menghindar. Kalau sekarang saksi, apakah betul-betul dia melihat? Apalagi ini kalau nggak salah kejadian malam ya Pak Yusuf ya. Betul. Malam. 22 kan. Bagaimana orang melihat persis malam, apakah itu si A atau si B? Ini bisa dipersoalkan sebenarnya kan. Lari lagi nanti kalau sampai ke pengadilan. Bagaimana meyakinkan hakim? Mungkin melalui yang lain kali dikonstruksi melalui alat bukti petunjuk. Kalau mengenai masalah bukti yang betul-betul akurat itu, kalau kayak sekarang kita mendengarnya kan sidik jari sudah tidak ada, kemudian sperma juga nggak ada. Apakah barang bukti di kayu-kayu yang dulu itu masih ada nggak? Siapa yang pegang itu? Kalau memang Peggy yang ini kan bisa kita lihat juga nih, ada memang Peggy yang megang kah, atau yang bersembilan ini yang megang kayu yang ada itu, masih ada nggak alat bukti itu kayu itu? Kemana barang bukti itu namanya kayu yang kalau memang benar ya, kan di gambar kita lihat di TV kan ada di situ, ada nggak? Harusnya kan itu kan diserahkan ke pengadilan, disimpan dulu nanti itu barang bukti, kecuali udah nggak diperlukan lagi, apakah dimusnahkan atau nggak? Ini menurut saya juga kunci juga. Barang bukti yang lama itu coba kita telusuri masih mungkin ada bekas sidik jarinya atau tidak. Alangkah kuatnya buktinya penyidik ini kalau memang ditemukan alat bukti itu nggak bisa lagi orang untuk kayak begitu. Baik. Ada capnya di sini, dicek di situ, dimanapun nggak ada yang sama. Sidik jari nggak ada yang sama di dunia. Itulah kehebatan Tuhan. Nggak ada duanya. Satu, si A dengan si B pasti berbeda. Itu nggak akan bisa. Sejauh hebat apapun pengacara nggak akan sulit untuk membela lagi klien kalau sudah ada nih barang bukti, ini ada dia di situ. Baik, melihat barang bukti yang ada, banyak sekali kemudian yang meragukan bahwa Peggy adalah pelaku sesungguhnya. Dan rencananya juga kuasa hukum Peggy ini kemudian mengajukan pra-peradilan, Pak Ahyar. Nah, kita berandai-andai, andai kemudian jika pra-peradilan ini dikabulkan, begitu Peggy yang menang, bagaimana dampaknya terhadap kasus ini? Tapi nanti Pak Ahyar, kita akan bahas setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan
Dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jawa Barat menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengurus ini. Itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang tadi dikatakan juga oleh Pak Yasalmi, ini kemudian belum tertutup, masih membuka ruang. Jika ada kemudian saksi yang ada kemudian barang-barang bukti yang baru yang bisa menguatkan ke arah 2 pelaku DPO lainnya, sehingga kemudian bukan lagi fiktif. Mungkin rasanya ini harus disampaikan juga oleh Polda Jabar untuk kembali membuka ruang, sehingga bukan dari pihak Mabes saja. Mungkin begitu Pak Yusuf, tapi tadi kita kembali dalam perbincangan sebelum jeda atau diskusi yang sudah sempat saya sampaikan, Pak Ahyar, jika memang kita berandai-andai pra-peradilan ada. Nah, bagaimana kemudian jika yang menang dikabulkan adalah Peggy? Apa pengaruhnya, dampaknya terhadap penyelesaian kasus ini? Intinya pra-peradilan itu adalah proses formalitas. Kecuali mengenai masalah alat bukti, inilah yang baru satu kita katakan tanda kutip jurisprudensi dalam kasus Pak Budi Gunawan ya. Dahulu kan ada alat bukti nggak cukup, mereka dijadikan TSK oleh KPK kalau nggak salah, nggak cukup alat bukti, kemudian di situ nggak dilanjutkan kasus. Baru satu sepengetahuan saya. Nah, apakah di dalam pra-peradilan nanti yang dipersoalkan adalah proses penangkapan, proses penahanan, pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan itu, atau dia akan masuk nanti, misalnya penangkapannya, atau dia akan masuk ke alat bukti. Alat bukti juga dalam peraturan Mahkamah Agung itu dia juga itu adalah formalitas saja dilihat nanti, tidak mendalami kebenarannya benar. Ada nggak 2? Minimal kan harus ada 2 alat bukti. Saksinya yang ada nggak saksi, kemudian apakah surat, atau ada keterangan ahli, atau apalagi yang lain pengakuan yang bersangkutan. Itu yang akan diuji nanti. Kita lihat sejauh mana nanti alasan pra-peradilan yang akan dikemukakan konon akan disampaikan oleh pengacaranya Peggy, dan kita lihat juga bagaimana nanti putusan pengadilan. Kalaupun dihentikan karena tidak cukup alat bukti, bukan berarti ini enggak. Kalau ketemu alat bukti lagi nanti bisa dilanjutkan lagi sepanjang belum kadaluarsa. Liwatnya masa tuntutan menuntut ini adalah 18 tahun yang diatur dalam pasal 78 KUHP kita. Terhadap ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati, liwat untuk menuntutnya dihitung setelah besok hari kejadian itu 18 tahun, Putri. Jadi 18 tahun ini kan baru berapa ya? Baru 8 tahun. 8 tahun, jadi masih ada 10 tahun lagi masih mungkin. Kalau ada alat bukti yang baru, tetap perkara ini bisa diangkat. Walaupun orangnya sekarang katakan nggak kena karena ada pra-peradilan, ternyata ditemukan bukti lagi, nanti bisa juga diajukan di situ. Baik, sebelum kadaluarsa. Sebelum kadaluarsa. Masalah ada bukti baru tadi juga dikatakan oleh Pak Sandi, ini masih terbuka kok. Hal-hal ini kemudian bagaimana sebenarnya Pak Yusuf? Jadi di pihak Polda Jabar mengatakan sudah fiktif, tapi kemudian Mabes Polri mengatakan seperti itu. Ya kami sendiri kan tanggal 28 Mei itu memang bersaran seperti itu. Cukup lama kami mendalami
pernyataan dari pihak Polda sendiri memang sudah merespon ya nama itu tidak akan dihapus. Itu sudah ada. Karena kami menggali dan mendalami, bahkan saya sampaikan pengandaian upaya-upaya hukum yang akan dilakukan yang itu bisa berdampak pada alat bukti. Tentu tidak bisa saya sampaikan karena nanti ini bisa melemahkan penyidikan. Posisi kami sendiri kan harus memperkuat proses penyidikan itu. Saya sampaikan itu. Apabila ada upaya hukum begini, ini punya dampak. Oleh karena itu harus digali lagi, dicari petunjuk untuk menjelaskan identitas siapa Andi, siapa Dani, atau ada orang lain lagi yang bukan Dani atau Andi yang disebutkan oleh para terpidana dalam kesaksiannya itu. Sesungguhnya bukan Dani, tapi memang ada pelaku lain. Nah, itu kita gali. Tentu juga didukung oleh scientific crime investigation dengan menyisir kembali barang bukti yang masih ada yang karena perintah pengadilan itu harus dikembalikan ke Polri, itu kita sarankan. Nah, termasuk yang paling utama itu tentu mungkin logika hukumnya sudah pasti bagaimana ketika nama itu dihilangkan, tidak ada dakwaan itu sudah menyebut, tentu ketika direkonstruksi perbuatan yang sebelumnya itu ada 11 orang. Menjadi 9 orang. Betul. Perbuatan pidana yang 2 orang yang diduga, yang dituduhkan kepada 2 orang lagi itu menjadi tidak ada. Itu nanti akan kelihatan di rekonstruksi. Maka tolong itu dikaji. Untuk itulah kami bersaran minta pendapat ahli, terutama pendapat ahli hukum pidana. Baik. Nah, ini juga sudah mendapatkan sorotan dari masyarakat, termasuk ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan jangan ditutup-tutupi. Ini kemudian seakan meyakinkan pendapat masyarakat, wah jadi selama ini ada yang tutup-tutupi nih, mungkin pada faktor orang kuat juga yang terlibat dalam kasus ini. Ini yang menjadi keyakinan dari masyarakat, Pak Yusuf. Sejauh ini kami belum mendapatkan satu petunjuk untuk apakah ada orang kuat di sana. Kami kan hanya meminta bagaimana penanganan yang lalu. Siapa saja yang sudah di BAP itu kami rinci. Mengapa Linda tidak di BAP? Alasannya pada waktu itu tidak tersebutkan para terpidana ini. Nah sekarang tapi kan sudah diperiksa, itu kita tanya juga. Siapa-siapa yang dijelaskan di dalam peristiwa itu yang belum di BAP itu kita sarankan kembali. Termasuk kami bersaran untuk dilakukan pemeriksaan lie detector untuk menguji. Walaupun tingkat akurasinya masih saja diragukan, tapi kan untuk menguji. Baik. Siapa saja yang rasanya perlu digunakan lie detector ini? PG atau juga para terpidana lainnya, Pak Yusuf? Kami memprioritaskan ada pada saksi 7 terpidana. Karena sebelumnya dalam peristiwa yang sudah dibuktikan oleh vonis pengadilan itu ada obstruction of justice terkait dengan alibi itu. Alibi. Kan kami menganalisis apa yang membuat hakim itu yakin bahwa ini 8 terpidana ini bersalah. Alibi terdakwa pada waktu itu dipatahkan. Itu bermula dari rekonstruksi sudah mulai kelihatan, terungkap lebih jelasnya di dalam fakta persidangan. Nah ini kan sangat penting untuk diuji tingkat kejujuran dan kebohongannya dalam melihat, mendengar, dan mengalami. Baik, yang memenuhi nilai-nilai obstruction of justice ataupun juga penghalangan terhadap penyidikan adalah, Pak Yusuf? Kami tidak bisa menyebutkan karena nanti itu terkait dengan saksi, tidak bisa kita sebutkan saksinya di sini. Baik. Penggunaan lie detector menjadi salah satu saran yang disampaikan oleh pihak Kompolnas. Bagaimana menilainya, Pak Ahyar? Bagus. Sebanyak mungkin bukti-bukti yang menggunakan teknologi yang canggih kita pakai di dalam pembuktian itu lebih bagus. Satu lagi, di zaman itu CCTV ini mungkin belum seperti saat sekarang. Pernah juga di forum ini saya kemukakan, kalau sekiranya memungkinkan dan itu ada keadaan satelit, bisa nggak satelit negara lain atau satelit kita yang melihat kejadian di saat itu bisa kita buka, ini nggak akan kemana-mana lagi mereka nanti. Tampak, konon katanya satelit itu orang jalannya juga kelihatan siapa tuh. Dilihat begitu kecanggihan. Nah coba pihak kepolisian juga, siapa yang punya satelit yang canggih itu, coba kita memohon untuk minta dibuka. Khususnya di Indonesia, di koordinat berapa, di titik berapa, di saat itu tanggal berapa, jam berapa. Kejadiannya di situ akan kesorot nanti. Itu kan juga teknologi yang canggih, scientific. Ini investigasi kita juga
Ada nggak? Kalau ada, tempuh itu. Kalau udah kayak begituan nanti udah nggak akan berkutik lagi. Nah, kamu lihat, ini siapa nih? Ini siapa? Nggak akan lagi kan? Kalau nggak ada kayak begitu bisa. Kalaupun ada bisa dikatakan nggak ada, yang nggak ada bisa dikatakan ada. Tapi kalau udah scientific itu berkata, apalagi CCTV, satelit zaman itu, udah agak susah, atau sidik jari, itu udah. Kalau light detector ini kan mungkin masih dipertanyakan, diperdebatkan orang juga sejauh mana. Dulu kan dipakai juga di kasus Sambo dipakai juga. Ya, itu bagus menurut saya. Sebanyak mungkin lah kita menorong pihak kepolisian ini di Bali juga ya. Kita mendorong pihak kejaksaan, kepolisian, proseslah orang yang diduga melakukan tindak pidana dan hukumlah oleh pengadilan orang yang melakukan. Jangan diproses orang yang mungkin tidak pantas diduga untuk itu dan jangan dihukum orang yang nggak bersalah. Iya, itu Pak. aja harapan kita dalam hukum pidana itu. Ada satu hal lagi yang menarik karena tadi Pak Yusuf sudah menyinggung masalah Linda. Linda kok dulu nggak di BAP? Linda merupakan teman ataupun juga teman nongkrong dari baik itu Eki ataupun juga Vina begitu. Nah kalau kita lihat Pak akhir belakangan ini ada nama-nama baru yang pada saat dulu kejadian 2016 tidak diperiksa, tidak di BAP, tidak dihadirkan ke persidangan. Tapi kemudian saat ini muncul ada Linda. Kemudian juga ada Aep. Kemudian juga ada Dedek yang dulu tidak diketemukan, tahu-tahu sekarang kemudian bisa bersuara. Bagaimana Pak Ayar melihatnya? Nah ini tadi yang Pak Yusuf katakan, apakah ini tergesa-gesa dahulu itu? Nggak komprehensif. Ini kan perlu ada di audit lagi oleh pihak kepolisian, saya kira akan audit nih. Ada nggak kesalahan prosedur? Ada nggak SOP itu di dalam perkap yang zaman itu berlaku, dilakukan atau tidak? Kalau nggak dilakukan kenapa? Ini kan perlu juga dicari. Nah, itulah gunanya sekarang, bolong-bolong yang dahulu itu tolong ditutupi dengan saat sekarang ini. Kalau ibarat puzzle itu tolong dirangkai. Yang dahulu nggak tampak, ini gambarnya gambar apa nih sebenarnya sih? Tapi kalau dari dahulu dirangkap dengan kayak begituan, mungkin persoalan tidak serumit kayak sekarang ini. Alat buktinya masih baru, nggak mungkin tidak ada itu. Sidik jari, CCTV atau apa yang lain itu kan darah bercak darah, spermanya kan ada, jauh lebih gampang kita membuktikan ketimbang saat sekarang ini. Sekarang ini jauh lebih sulit dan makin complicated. Betul. Karena pendapat yang ada di masyarakat udah berkembang macam-macam kan. Oh jangan-jangan. Nah makanya karena untuk itulah Presiden tegakkan hukum apa adanya. Seharusnya pihak kepolisian, Kapolri harus laksanakan itu. Karena itu adalah presiden, orang yang nomor 1 di Indonesia. Untuk penegakan hukum kita harus dilakukan apa ada. Kalau memang salah hukum, proses. Kalau enggak, jangan. Jangan malu kita SP3 misalnya. Free separah pengadilan nanti, jangan. Kalau memang tidak terbukti, jangan dipaksakan. Mungkin belum ketemu, kita cari lagi nanti yang lain. Enggak mungkin. Karena meninggalnya ada, kalau memang meninggalnya ini janggal, tidak yang alamiah, ini pasti ada orang yang melakukan kan? Ada yang nggak benar, itu dicari pasti itu ada jejak-jejaknya. Tinggal bagaimana kita lebih bersabar, tentu juga masyarakat demikian, jangan terlalu juga kita memaksakan cepat-cepat, nanti nggak terungkap apa adanya. Baik, ya terakhir mungkin penutup dari Pak Yusuf, silakan Pak. Ya ini kasus yang belum tuntas, tapi sorotan masyarakat sudah sangat luar biasa. Di medsos itu kan sudah banyak beragam versi tentang kebenaran peristiwa ini seperti apa. Ini tantangan pada Polri. Tentu kita awasi, hanya kita tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik dengan catatan bekerja secara profesional dan transparan seperti yang diharapkan Pak Presiden. Itu yang kita dorong. Baik, Pak Yusuf terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya Pak Ahyar juga.